Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanasita dari Teknik Pertambangan 2019 dengan NIM 030212819246061. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai well logging sebagai syarat UAS Geofisika Tambang. Pengertian well logging diartikan sebagai teknik untuk mengambil data-data dari formasi dan lubang sumur dengan menggunakan instrumen khusus. Well logging juga dapat diartikan sebagai perekaman karakteristik dari suatu formasi batuan yang diperoleh melalui pengukuran suatu sumur bor. Dari tujuan well logging ini, dia bertujuan untuk mencari kandungan migas yang bisa diproduksikan secara ekonomis dalam batuan. Tujuannya ini dilakukan untuk kita mengetahui karakteristik fisik batuan di dalam sumur bor secara in situ sehingga dapat diketahui kondisi di bawah permukaan seperti litologi, porositas, saturasi air, permeabilitas, dan kandungan serpi yang biasanya ada dalam formasi. Data-data yang kemudian yang ini dapat diaplikasikan dengan tujuan-tujuan tertentu seperti karakterisasi reservoir, lalu struktur, dan perhitungan volumetrik hidrokarbon. Adapun jenis-jenis log yang berdasarkan waktu pengambilan data, yaitu yang pertama adalah mood log, yang kedua adalah log while drilling, yang ketiga adalah well line logging. Untuk yang pertama yaitu mood log adalah suatu teknik pengambilan data bawah permukaan biasanya untuk menganalisa dan mengumpulkan informasi dari partikel solid atau padat, cairan, gas yang terbawa ke permukaan bersamaan dengan keluarnya lumpur dari dalam lubang pengeboran. Nah, tujuan dari mood log ini untuk mengetahui berbagai parameter pengeboran dan formasi sumur yang sedang dibor. Lalu yang kedua itu adalah logging while drilling. Logging while drilling itu adalah pengerjaan logging yang biasanya dilakukan bersamaan pada saat pengeboran. Yang dilakukan ya, bersamaan saat pengeboran. Alat yang dipakai itu di dekat mata bor, data yang biasa dikirimkan melalui pulsa tekanan lewat lumpur pengeboran ke sensor di permukaan. Setelah diolah lewat serangkaian komputer, hasil dari logging while drilling ini berupa grafik log di atas kertas. Nah, logging while drilling ini berguna untuk memberikan kita gambaran tentang formasi dalam tubuh batuan sedini mungkin pada saat pengeboran. Jadi untuk logging while drilling ini tadi udah digunakan untuk intinya adalah untuk kita mengetahui formasi dari batuan saat sebelum pengeboran. Nah, yang ketiga ini adalah wireline logging. Wireline logging ini adalah jenis log yang dilakukan ketika pengeboran setelah berhenti. Tadi kan ini adalah saat sebelum pengeboran, dan ini kalau wireline logging ini adalah ketika pengeboran telah berhenti. Kabel yang digunakan ini digunakan untuk mentransmisikan data. Kelebihan dari wire logging ini mampu melakukan pengukuran terhadap kedalaman logging secara otomatis dan kecepatan transmisi datanya lebih cepat dari yang LWD adalah logging while drilling. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari wireline logging ini biasanya sulit digunakan pada saat sumur horizontal karena pada saat sumur horizontal ini menggunakan kabel dan informasi yang didapat bukan merupakan dari real-time data itu sendiri. Nah, ini ada jenis-jenis wireline log berdasarkan pemasang casing. Ada dua, yaitu adalah open hole logging, lalu case hole logging. Apa itu open hole logging? Open hole logging itu adalah logging yang dilakukan pada sumur atau lubang bor yang belum dilakukan pemasangan casing. Jadi open hole itu adalah logging yang dilakukan pada saat sebelum dilakukannya pemasangan casing, ya. Saat formasi yang diukur menggunakan akustik listrik, nuklir, dan radioaktif. Lalu ada case hole logging.
Casual logging itu apa? Merupakan logging yang dilakukan pada sumur atau lubang bor yang sudah dilakukan pemasangan casing. Jadi sangat berbeda, kalau open hole logging itu adalah sebelum dilakukannya casing, kalau untuk casual logging adalah sesudah dilakukannya pemasangan casing. Sifat formasi yang diukur gitu menggunakan nuklir, akustik, magnetik. Lalu ada lagi log listrik. Dari jenis log ini, apa itu log listrik? Merupakan plot antara sifat-sifat fisik, sifat-sifat listrik, maksudnya lapisan yang ditembus lubang bor dengan kedalaman. Sifat-sifat ini biasanya diukur dengan berbagai variasi konfigurasi elektroda yang diturunkan ke dalam lubang bor. Nah, ada log listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada log spontaneous potential atau log SP dan log resistivity. Kita akan bahas satu-satu mengenai jenis dari log listrik. Nah, ini yang tadi dua itu adalah log spontaneous potential dan log resistivitas. Nah, yang pertama itu log SP atau spontaneous potential merupakan hasil pencatatan rekaman perbedaan potensial listrik antara elektroda di permukaan yang tetap dengan elektroda yang terdapat di dalam lubang bor yang bergerak turun naik. Jadi SP ini merupakan rekaman antara elektroda di permukaan dengan elektroda yang dalam di lubang bor. Nah, kalau untuk log resistivitas itu dia ini tahanan jenis formasi ketika dilewati pada arus listrik yang dinyatakan dengan ohmmeter. Lalu untuk log radioaktif, apa itu log radioaktif? Nah, log radioaktif merupakan log yang menyelidiki intensitas radioaktif yang terkandung dalam mineral. Log radioaktif ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada log gamma ray, log densitas, dan log neutron. Log gamma ray maksud saya adalah log yang menunjukkan besaran. Jadi log gamma ray, log yang menunjukkan besaran intensitas radioaktif yang ada di formasi. Nah, dari log gamma ray ini biasanya berfungsi kita untuk mendeteksi endapan-endapan mineral seperti potasium dan radioaktif dari uranium. Untuk log densitas ini merupakan log untuk kita mengetahui besar dari densitas batuan yang ditembus dalam lubang bor. Lalu untuk log neutron, log neutron merupakan log yang dapat kita baca indeks hidrogen, yaitu yang terkandung dalam batuan. Jadi untuk log neutron ini log yang kita dapat baca indeks hidrogen yang terkandung dalam batuan. Apa itu neutron? Neutron itu partikel listrik netral yang mempunyai massa hampir sama dengan atom hidrogen. Jadi neutron ini dia merupakan partikel yang mempunyai massa sama dengan atom hidrogen. Nah, ini ada log akustik atau sonik. Dari log sonik ini merupakan log yang digunakan untuk mendapatkan harga porositas batuan sebagaimana pada log densitas dan log neutron. Jadi log ini merupakan digunakan untuk mendapatkan harga sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dari log densitas dan log neutron. Log sonik ini kita bisa dapat gambarkan yaitu sebagai waktu kecepatan suara yang biasanya dikirimkan atau dipancarkan ke dalam formasi hingga ditangkap kembali ke receiver. Nah, ini ada log caliper. Apa itu log caliper? Log caliper ini biasanya digunakan sebagai pengukur untuk variasi diameter lubang. Jadi kalau log caliper ini dia untuk mengukur dari variasi diameter lubang bor yang di mana saat borehole ini masih dalam open case. Yang tadi open case, lalu apa itu log caliper? Itu dia juga untuk menentukan variasi diameter lubang bor. Dan dari log caliper ini juga dapat berfungsi kita untuk menentukan lapisan produktif, yaitu yang bisa menggambarkan kondisi diameter dari lubang bor itu sendiri dan dapat menentukan letak static packer
dan estimasi dari ketebalan dari muck cake di depan zona permeable. Adapun interpretasi dari well logging itu sendiri, itu ada dua, yaitu adalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu interpretasi itu secara kualitatif biasanya dilakukan untuk menentukan identifikasi lapisan batuan, cadangan, lapisan hidrokarbon, serta perkiraan dari jenis hidrokarbon. Lalu untuk kualitatif itu sendiri dilakukan untuk menentukan nilai saturasi, porositas batuan, permeabilitas batuan, dan dapat juga menentukan kandungan shell dalam reservoir. Nah, ini sekian dari penjelasan mengenai well logging. Semoga apa yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.